Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rustandi dari Perguruan Laduni Al-Batin Al-Wali cabang Bandung dengan berpusat di Bogor dengan guru besar Bapak Kapten Infantri Tatang Taryono, dan kita juga punya maha guru yaitu Bapak Mufti Nur Ali yang berdomisili di Jakarta. Apa itu ilmu laduni? Terkadang orang selalu menafsirkan bahwa ilmu laduni ini sedekatan ilmu yang sangat tinggi, ya. Dan memang benar. Ilmu laduni ini adalah ilmu putih tingkat tinggi, ya. Ilmu laduni ini ada dua. Pertama, ilmu laduni yang memang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, orang tertentu tentunya atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ilmu laduni yang memang harus dipelajari, ya. Contoh misalkan kalau yang turun langsung kepada seseorang, misalkan ke Nabi Muhammad SAW, kemudian ke Nabi Khidir, ya, kemudian juga ke Sunan Kalijaga. Nah, kalau kami pengikut-pengikutnya itu mempelajari, kita punya guru gitu kan. Kalau beliau gurunya langsung kepada yang di atas, kalau kami gurunya kepada kita punya guru kami ke sanadnya ke Sunan Kalijaga, kemudian juga ke Nabi Khidir, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara Al-Batin Al-Wali ini berdiri pada tanggal 19 Agustus 2019. Masih muda, 1 tahun. Kemarin 19 Agustus 2020 itu genap 1 tahun, ya. Dengan jumlah pengikut kalau kita hitung itu sekitar 12 ribuan, ya. Tapi yang ada di Bandung ini memang baru sedikit, karena di Bandung ini adalah perguruan Al-Batin Al-Wali terbaru, dengan jumlahnya mungkin belum begitu banyak. Tetapi kalau di Bandung ini alhamdulillah justru yang ada di sini bukan para santri, ya. Walaupun di sini ada santri, ada ustadz, tapi 90% pengikutnya adalah ex atau mantan preman, ya. Dulunya pernah hidup di jalan, dulunya pernah hidup seperti apa, kemudian masuk sini dengan tujuan untuk hijrah paling. Kemudian juga tujuan dari perguruan Al-Batin Al-Wali ini pertama kita untuk tali silaturahmi, ya. Kita tujuannya bukan untuk bela diri sebetulnya, ya. Tetapi Al-Batin Al-Wali ini tujuan utamanya adalah menghijrahkan seseorang, ya, dari yang dulunya seperti apa. Karena di kita juga punya persyaratan tertentu, ya. Syaratnya justru terbalik, bukan dari sebelum masuk tapi setelah masuk, ya. Siapapun bisa diisi ilmu laduni Al-Batin Al-Wali, anak-anak, ibu, ya, laki-laki yang sudah tua juga bisa. Tapi nanti setelah dia mendapatkan ilmu itu, maka dia harus mau hijrah. Yang dulunya tidak pernah sholat harus sholat, yang dulunya selalu melakukan kemaksiatan yang harus ditinggalkan, ya. Yang dulunya mungkin hanya sholat Jumat saja, sekarang sholat 5 waktunya harus dikerjakan. Kalau semua itu ditinggalkan, semua itu dijalankan larangannya, maka ilmunya akan hilang seketika. Walaupun pada saat dites ternyata saya sudah jinah, tetapi ilmunya masih ada, karena ditesnya ada di lingkungan kita, di lingkungan orang-orang yang memiliki ilmu laduni. Saya tidak tahu kalau ditesnya di luar, ilmu itu akan hilang, seperti itu, ya. Kemudian juga nanti kita akan peragakan seperti apa ilmu laduni itu yang kita latihkan di sini, khususnya dari segi bela dirinya. Karena sesungguhnya ilmu laduni di Al-Batin ini adalah bela diri dan pengobatan, ya. Kita fokusnya di bela diri dulu, karena untuk pengobatan itu ada persyaratan tertentu. Kita harus puasa dulu, ya, mohon izin kepada Yang Maha Kuasa, mohon ridhonya, baru nanti insya Allah kita bisa menyembuhkan medis dan non medis. Tapi kalau untuk yang di Bandung ini sementara ini belum masuk kepada tahap praktek pengobatan, baru sedang menjajaki. Sementara kita sedang menjajaki teknik bela dirinya dulu. Jadi bela diri Al-Batin ini tidak harus kontak fisik, ya, karena ilmu laduni ini ucap nyata, kita bisa mengucap apa saja yang kita inginkan, atau kita dengan suatu gerakan, dengan rapat, dengan lemas, ya,
atau kaku atau yang lain-lainnya. Nanti kita akan peragakan pada saat bersama tester. Dan kemudian kenapa harus dengan tester tertentu, ya? Karena ilmu laduni ini memanfaatkan emosi lawan, kezoliman lawan. Tidak sembarang orang bisa dijadikan tester. Contoh misalkan kita tiba-tiba suruh teman sendiri untuk memukul kita, apa mungkin teman kita ini bisa langsung memiliki niat zolim, ingin membunuh? Kan tidak mungkin. Untuk itu agar supaya bisa, berarti harus dilatih dulu, konsentrasi dulu, niatkan dulu. Nah itu butuh beberapa waktu. Makanya kenapa kita mendapatkan tester, mencari tester dari golongan orang-orang yang dulunya hidupnya di jalanan, ya, sering kontak fisik. Jadi mereka sudah terlatih dengan emosinya. Hanya hitungan beberapa waktu saja mereka sudah bisa. Kita suruh pukul saya, bunuh saya, dia pasti bisa. Ya. Makanya tester itu tidak mudah menjadi tester. Ya. Mungkin dari 1000 hanya 1 yang bisa. Ya. Yang lainnya mungkin harus belajar. Ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun juga tidak bisa. Oh Pak, saya ini sering berkelahi di jalan. Belum tentu kalau disuruh tiba-tiba menimbulkan emosi atau zolim, ya, seperti itu. Makanya kita akan coba, sekarang kita ada 3 tester. Kebetulan tester-tester kita juga berbagai macam kalangan, ya. Ada yang dari geng, dulunya mantan, ya, bahkan ketua geng Briges, ya. Kita kemudian juga ada yang petarung boxer juga ada yang preman juga, ya, di salah satu kota di Bandung. Nah dari situlah kita mendapatkan tester-tester itu. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa kasih lapak.